Nah, setelah ngerjakan untuk bagian terakhir ini kan tadi kita ada ngerjakan mulai dari adjustment dulu, baru kita ngerjakan worksheet, kemudian kita ngerjakan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca. Nah, urutannya ini nggak bisa dibolak-balik. Untuk yang ini nggak bisa dibolak-balik. Kenapa? Karena mereka saling berhubungan, saling terikat. Jadi nggak bisa kamu tiba-tiba langsung ngerjakan neraca, padahal worksheetmu belum dikerjakan, atau adjustmentmu belum dikerjakan. Jadi ngerjakannya harus berurutan. Mulai dari adjustment, worksheetnya dulu, baru laporan laba rugi, baru laporan perubahan modal, kemudian neraca. Nah, sekarang untuk ngerjakan neraca itu sama. Kita juga copy paste dari worksheet. Kalau tadi laporan laba rugi kita copy bagian income summary-nya, tadi waktu ngerjakan laporan laba rugi kita copy dari bagian income summary, yaitu dari angka 4 sampai angka 9. Angka 4 sampai angka 9. Kemudian untuk mengerjakan neraca itu kita copy dari worksheet bagian balance sheet, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 3 doang. Nah, bentuknya worksheet itu bentuknya balance sheet itu gimana? Jadi dia ada sisi kiri, ada sisi kanan, jadi ada aktiva dan ada pasiva. Nah, aktiva itu adalah aset. Aktiva itu adalah aset. Pasiva itu adalah liabilitas dan equity. Atau bisa dibilang ini sisi sebelah kredit dan ini adalah sisi sebelah debit. Ini debit, ini kredit. Karena kan bagian angka 1 itu normalnya di sebelah debit, bagian angka 2 dan 3 itu normalnya di sebelah kredit. Nah, sekarang kalian copy paste aja semua yang ada di sebelah di bagian balance sheet maksudnya. Kalian copy semua yang ada di bagian balance sheet. Untuk bagian angka 1 kalian copy. Nah, tapi kan kalau berdasarkan daftar akun kan dibagi. Ada yang namanya current asset, ada juga yang namanya fixed asset atau aset tetap. Nah, kan ikut bagi aja juga. Yang penting dia sama-sama sih bagian angka 1. Maka dia masih satu jalur nih, satu tempat. Sekarang kita masukin dulu cash in bank, copy paste nominalnya dari balance sheet, petty cash, copy paste juga, letaknya di sebelah debit. Kemudian marketable securities juga di sebelah debit, account receivable sebelah di debit. Kemudian ada allowance for the full debt. Allowance for the full debt itu nominalnya di sebelah kredit. Jadi kalau kalian mau nulis, tulis aja juga, tapi jangan lupa dikasih tanda minus atau tanda kurung. Lebih baik tanda kurung biar kelihatan. Artinya apa? Nanti bakal mengurangin kan? Yang lainnya di debit, dia di kredit, maka nanti totalnya pasti bakalan berkurang. Nggak semuanya ditambah gitu. Kemudian ada employee receivable juga di sebelah debit. Merchandise inventory juga di sebelah debit. Office supplies ada di sebelah debit juga. Fed in nggak ada nominalnya, tapi tetap aja ditulis nggak apa-apa. Prepaid rent 36 juta di sebelah debit. Prepaid tax nggak ada nominalnya. Kemudian investment ini boleh kalian masukin di current asset, boleh juga dipisah, tapi karena dia cuma sendirian, saya saranin mending masuk di current asset aja, nggak apa-apa. Dan ini letaknya sebelah debit. Nah, berarti yang lainnya kalau bertemu bertambah, ketemu ini jadi berkurang. Nah, dapat hasilnya 4.370.678.200. Itu untuk current asset. Kemudian ada lagi yang namanya fixed asset. Nah, fixed asset ini kita copy juga. Fixed asset itu mulai dari land atau tanah. Kita copy nominalnya. Kemudian ada akumulasi. Akumulasi letaknya di sebelah kredit kan.
Nah, kalian kasih tanda kurung. Kalian kasih tanda kurung atau tanda minus. Vehicle ada di sebelah debit. Akumulasi vehicle-nya di sebelah kredit. Kemudian ada equipment. Dan akumulasi depresiasi equipment-nya kredit. Ini kredit, ini kredit, ini kredit, debit, debit, debit. Oke, nah ini debit, debit, ketemu kredit, ketemu debit lagi, ketemu kredit lagi, ketemu debit, ketemu kredit. Atau kalau mau enak, yang kreditnya dulu dijumlahkan, baru yang debitnya juga dijumlahkan, baru kalian tinggal kurangkan. Karena debit ketemu kredit pasti berkurang. Dapat hasilnya 3.767.000.000. Sehingga untuk bagian aktiva atau aset di sini, aktiva di sini pasiva. Untuk bagian aktiva, kalian totalin yang current aset sama fixed asetnya di total dapat hasilnya 8.138.000.000. Kemudian kita lanjut untuk bagian pasifanya. Ini berarti letaknya di sebelah kredit semua harusnya. Kalau ada di debit, nanti debitnya tinggal di kasih tanda pembeda gitu. Accounts payable nominalnya di sebelah kredit. Kemudian wages and salaries payable tidak ada nominalnya. Mau tidak ditulis tidak apa-apa, tapi lebih baik ditulis walaupun nggak ada nominalnya. Kemudian ada expense payable, terus ada fade out, walaupun nggak ada angkanya masukin aja. Kemudian ada income tax payable, ada insurance payable, kemudian ada VAT payable. Nah ini semuanya, karena semuanya di sebelah kredit, maka ini tinggal dijumlah. Semua dijumlah, maka ini sebelah kredit. Total current liabilities. Nah kemudian ada BRI loan. BRI loan ini dipisahkan karena dia long term liabilities atau utang jangka panjang. Masukin nominalnya di sebelah kredit. Oke. Ini kredit ketemu kredit dia jadi bertambah. Kemudian di sini common stock. Common stocknya masukin yang 1.540.000.000 dan retained earningnya ambil dari yang ada di ekuitas laporan perubahan modal ini tadi. Nah, yang lainnya tadi di copy dari worksheet kecuali retained earning itu di copy dari laporan perubahan modal. Kenapa? Karena udah ada penambahan di sini, penambahan modal kan. Nah, modal kita udah bertambah. Nah, Bu, kenapa
dividennya udah nggak masuk lagi ya, karena tadi dividennya di sini sudah kita kurangkan, maka nggak perlu masuk di sini lagi. Nanti kalau dia dimasukkan lagi dia jadinya nggak balance. Nah sekarang ketika yang namanya balance itu juga namanya balance sheet artinya kan sama, imbang antara debit sama kreditnya. Nah aktiva kan tadi bagian angka debit dan pasifa bagian angka kredit. Tadi debitnya 8.138 juta, kreditnya harus sama segitu. Nah sekarang kalau diperhatikan sama kan, kalau udah sama berarti udah beres untuk neracanya.